Teman-teman, dalam psikologi pendidikan kali ini kita juga akan menyampaikan informasi tentang kepribadian. Secara umum, perkembangan kepribadian pada anak dan remaja itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah biologis atau heredity, warisan biologis atau tentang biologis seorang anak. Kenapa disebut dengan warisan? Karena memang ini adalah bawaan, mempengaruhi kehidupan manusia. Biologis ini mempengaruhi kehidupan manusia, dan setiap manusia mempunyai warisan biologis yang bisa dikatakan unik, berbeda dari orang lain, meskipun dia adalah anak yang kembar, begitu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai karakter fisik yang sama, gitu. Yang sama, ya mungkin ada yang sama sih karakter ya, mirip banget kita, tapi ketika kita perhatikan pasti ada yang berbeda. Dan salah satu hal yang apa itu bisa dijadikan sebuah bukti adalah ini, jari, ibu jari itu atau cap jari itu pasti dari orang lain ke orang lain sangat berbeda, gitu. Makanya kemudian digunakan untuk beberapa hal seperti KTP dan lain-lain. Oke, yang kedua, kepribadian juga dipengaruhi oleh lingkungan alam, perbedaan iklim, topografi, sumber daya alam, adanya orang yang berbeda, adanya situasi yang berbeda, menyebabkan manusia harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan alamnya. Meskipun manusia itu ditempatkan di kota yang sangat panas misalnya, atau sebaliknya di kota yang sangat dingin, yang mungkin tidak ada matahari, itu lebih lama, atau proses malamnya lebih lama, itu manusia akan bisa bisa beradaptasi. Melalui penyesuaian ini dengan sendirinya perilaku masyarakat, kebudayaan pasti akan berbeda, teman-teman, dan pemikirannya juga begitu, biasanya akan berbeda, perbandingannya pasti berbeda. Yang perlu kita misalkan adalah misalnya ketika seorang yang lama di Greenland itu akan pindah atau dipindah di Indonesia, itu pasti juga akan merasakan perbedaan. Dan sebaliknya, orang-orang yang berada di Indonesia ketika pindah di Greenland, nah itu akan menyebabkan dirinya kedinginan, begitu. Selanjutnya yang tiga adalah warisan sosial atau kebudayaan. Kita tahu bahwa antara manusia, alam, kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mengaruhi. Manusia ini berusaha untuk mengubah alam agar sesuai dengan kebudayaannya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup, guna untuk melangsungkan kehidupan, dan seterusnya. Yang keempat yang mempengaruhi kepribadian, teman-teman, adalah pengalaman kelompok manusia. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Kelompok manusia, sadar atau tidak, telah mempengaruhi anggota-anggota lainnya. Makanya dalam pembelajaran kita berusaha khususnya di kelas sekolah dasar ini mengajarkan bagaimana manusia itu bisa dikelompokkan, bisa beradaptasi dengan kelompoknya masing-masing. Sebuah teori di dalam kelas misalnya yang pernah kita terapkan adalah adanya 3 atau 2 bulan sekali anak-anak di dalam kelas berganti kelompok, diacak lagi kelompoknya supaya nanti bisa memiliki pengalaman yang berbeda, gitu. Selanjutnya adalah yang kelima, tentang pengalaman unik. Tidak semua orang itu memiliki pengalaman yang sama, meskipun berasal dari keluarga yang sama, berasal dari sekolah yang sama, berasal dari desa yang sama. Itu proses selanjutnya pasti berbeda, begitu. Dibesarkan dalam kebudayaan sama misalnya, mempunyai lingkungan fisik yang sama misalnya, itu pasti akan dengan sendirinya prosesnya berkembang dengan sendirinya. Mengapa demikian, teman-teman? Walaupun mereka pernah mendapatkan pengalaman yang serupa. Mengingat pengalaman, setiap orang adalah unik, dan tidak ada pengalaman siapapun yang secara sempurna menyamai
dengan orang lain gitu. Jadi itulah beberapa hal yang mempengaruhi dengan kepribadian kita sebagai seorang pendidik, bertugas dan juga mengantarkan murid kita mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin dari yang didengar, dari yang dilihat, dari yang dirasakan, dari dirinya sendiri gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Silakan menyampaikan ringkasan dari makalah dari teman-teman atau informasi di kolom komentar.